kami masyarakat pada umumnya dan pada khususnya pribadi saya, itu keuntungan dan kerugian dan manfaatnya itu memang ada. Kerugian juga lebih banyak dan keuntungan juga ada, juga banyak. Tapi keuntungan itu orang-orang tertentu yang untung. Tetapi pada umumnya masyarakat Mapia tidak akan untung semua. Itu tetap akan kerugian terlalu banyak. Hanya untung untuk sekelompok orang saja. Sekelompok orang saja yang punya pendidikan, sudah punya politik, beban politik, hanya itu saja yang mereka dapat untung. Halo guys, warga Pipro di mana saja Anda berada, ini dokumen dari pemerintah Kabupaten Dogiai sebagai bahan usulan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Mapia di Provinsi Papua. Ini adalah hasil kerja keras dari kami tim pemekaran Kabupaten Mapia. Ini kayak satu dokumen APBD. Terus sudah ada surat dukungan dari Bupati setempat, yaitu waktu pemerintahannya Bupati Dumepa. Kemudian sudah ada dukungan dari DPRD setempat, dan dokumen resmi ini sudah ada di tangan Komisi 2 DPR RI, kemudian di Dirjen Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah, kemudian di Gubernur Papua Tengah sudah di tangan beliau, sehingga dalam waktu dekat 2027-2028 realisasi ini akan ada di Mapia. Bagaimana menurut tanggapan saudara? Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat kelayakan pemekaran Kabupaten Mapia. Apakah layak dimekarkan ataukah tidak? Apakah itu kebutuhan masyarakat setempat ataukah hanya keinginan sekelompok orang tertentu? Simak video berikut ini. Akhir-akhir ini, tanah Papua dilanda krisis kemanusiaan, rasisme dan diskriminasi, serta hangatnya diskusi mengenai otonomi khusus jilid 2 di tanah Papua di kalangan masyarakat intelektual dan mahasiswa. Namun sayangnya, di daerah Mapia, masyarakat disibukkan dengan adanya isu pemekaran Kabupaten Mapia yang terdengar kontra di masyarakat adat Mapia. Pasalnya, isu pemekaran tersebut muncul secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan masyarakat. Isu tersebut juga mulai menuai sesaat Bupati Kabupaten Dogiai, Yakobus Tumupa, dalam pertemuannya bersama anggota legislatif Dogiai yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Nabire. Ia mengeluarkan statement mengenai pemekaran Kabupaten Mapia. Selanjutnya, dibentuklah tim pemekaran Mapia yang diketuai oleh salah satu anggota DPR Dogiai, Yusak Tebai, dan juga intelektual Mapia, Matias Putu, yang merupakan kader dari Partai Golkar. Masyarakat Mapia sebagai objek krusial dalam pemekaran Kabupaten Mapia dengan keras dan tegas menolak kehadiran pemekaran Kabupaten Mapia yang dimainkan oleh sekelompok orang. Pasalnya juga, menurut masyarakat Mapia, kehadiran Kabupaten Mapia hanya akan menguntungkan orang-orang pendatang dan pribumi akan semakin terpinggirkan, apalagi dengan berakhirnya otonomi khusus Papua. Maka kehidupan masyarakat Mapia akan lebih jauh berbahaya dari kehidupan sebelumnya. Selain itu, menurut masyarakat, hadirnya Kabupaten Mapia akan merusak ekosistem lingkungan, tanah, batu, hutan, kayu, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya. Masyarakat juga trauma dengan beberapa perusahaan ilegal yang sedang beroperasi di sekitar daerah Mapia, seperti puluhan perusahaan ilegal penambang emas di daerah Degewo, perusahaan kayu di Nabire, terutama daerah Sima, ilegal logging di Sukikai Selatan, perusahaan kelapa sawit, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan ilegal yang sedang beroperasi di sekitar daerah Mapia. Juga, kata masyarakat, yang membedakan daerah Mapia dan daerah lainnya tidak lain ialah banyaknya lokasi dan tempat-tempat bersejarah yang turun-temurun dijaga, dirawat, dan sudah dilestarikan sebagai bagian yang vital dari kehidupan berbudaya. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka masyarakat telah sepakat dan bersatu hati untuk menolak hadirnya pemekaran Kabupaten Mapia tersebut. Hari ini, kami tim dari Koteka TV telah mendatangi rumah salah satu tokoh masyarakat Mapia. Beliau juga merupakan pembina Dewan Adat Kota Mapia, yang tidak lain adalah paguyuban representatif dari masyarakat adat Mapia, Bapak Amandus Iyai, guna mendengarkan langsung pendapat dan pandangannya mengenai pemekaran Kabupaten Mapia Raya. Menurut Bapak sendiri, untuk kesiapan SDM-nya ini, sumber daya manusia yang menjadi salah satu syarat mutlak bagi daerah otonom baru, terutama pemekaran Mapia Raya ini bagaimana? Menurut Bapak, apakah SDM-nya sudah siap atau masih belum?
di lapangan Timotius yang pernah sosialisasi atau penyerahan Sekarang, rekomendasi, rekomendasi kepada tim Tim, sosialisasi itu, Ya. saya sudah sampaikan kepada Bapak Bupati Ya, bahwa kami tahu bahwa untuk SDM-nya itu di Mapia tidak ada, ya, hanya dihitung dengan jari. Yang itu pun juga bukan pegawai negeri yang dia menjabat untuk jabatan besarnya.